Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PID reading lagi dengan mengambil tema ya. Seperti apakah perubahan hidupnya saat ini ya. Seperti apakah perubahan dirinya saat ini ya. Perubahan dia ya maksudnya ya. Orang yang kalian dealingkan ya. Oke, perlu saya ingatkan di sini ini adalah readingan general ya, tarikan energinya sangat kolektif sekali banyaknya kan. Jadi belum tentu resonate bagi diri kalian. Maka bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate berarti kalian berjodoh ya dengan readingan saya ini. Oke. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan dan jangan pula kalian cocok-cocokkan, karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi seseorang yang sedang kalian pikirkan, atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke? Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Kapanpun kalian ingin menontonnya ya, itu juga boleh ya. Baik pria ataupun wanita juga diperkenankan untuk menonton video saya ini. Namanya readingan general ya, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, bisa saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan. Oke. Dan di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil kalian bayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Oke. Kalau misalnya kalian masih merasa bingung ya, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin memberitahukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Oke, dan bagi kalian informasi tambahan ya yang ingin melakukan donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini ya, silakan jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali dari sedikit amal donasi kalian yang seikhlasnya itu ya, membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung ya, doa kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan. Ya kan, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian juga semakin terbuka lebar untuk diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang yang toksik itu bisa jadi ya. Oke, nah mungkin kalian sudah memilih ya guys ya. Mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu ya, saya akan menarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who P and choose deck number 1. Seperti apakah perubahan dirinya saat ini ya? Seperti apakah perubahan dia saat ini? Seperti apakah perubahan dia saat ini bagi yang memilih deck kelompok yang pertama ya? Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Kita jadikan tema ya. Inspiration ya. Inspirasi ya. Kalau kita berbicara soal masalah inspirasi ini ya, tema-temanya ya atau inti-intinya di sini ya, perubahan hidupnya ini mengarah ke inspirasi ya, atau mencari setitik jalan terang ya di dalam kehidupan dia. Atau bisa jadi ya, inspirasi itu dia berubah menjadi ya seorang yang penuh dengan inspirasi ya. Oke, berubah menjadi seseorang yang pemikir, inspirasi ya kan. Atau bisa jadi sebaliknya, kalau hal yang negatif ya, ibaratnya ya hidupnya ini sedang bermasalah dan dia sedang mencari setitik terang di dalam kegelapan ya. Di dalam kegelapan dia sedang mencari setitik terang di dalam kehidupannya ya. Oke. Untuk lebih mendetail inspiration ini mengarah kemana ya, kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya.
Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number 1. Bagaimana perubahan dia saat ini? Bagaimana perubahan hidupnya saat ini, ya, atau perubahan dirinya saat ini bagi yang memilih deck kelompok pertama? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Inspiration. Oke. Nah, apa yang saya bilang, The Hierophant, ya, ini adalah zodiak Taurus. Kemudian ada kartu Page of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ada Knight of Cups, zodiak Pisces. Kemudian ada Nine of Pentacles. Ini adalah zodiak Virgo. Dan terakhir ada kartu Six of Pentacles. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Six of Pentacles zodiak Taurus, ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to pick and choose that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Inspiration ini, ya. Purity, ya. Purity, alami, ya. Kealamian, ya. Always trust in the purity of your heart, ya. Selalu, ya, mempercayai, ya, kealamian atau kemurnian dari hati Anda, ya. Look inside your heart and within it you will be find the answer to your question. Oke. Saya merasakan orang yang kalian dilingkan saat ini, ya. Hidupnya ini inspiration, maksudnya, ya. Satu sisi, ya, dia membutuhkan bantuan dari orang, ya. Saya lihat, ya, soal masalah keuangan, ya. Saya lihat di sini karena ada kartu Six of Pentacles, kan. Mungkin dia sedang memiliki masalah keuangan sehingga membuat dia itu, kan, membutuhkan uluran tangan dari seseorang, atau bisa jadi sebaliknya, vice versa, ya. Karena Inspiration ini kan mencari setitik cahaya terang di dalam kegelapan, kan. Nyambung banget dengan kartu di Hierophant ini, ya. Dia sedang mencari pencerahan, ya. Mencari motivasi kepada orang-orang yang bisa memberikan ide-ide, masukan-masukan yang positif, ya, kepada diri dia. Dan beberapa orang, ya, yang kalian dilingkan ini di Hierophant, ya, sedang sibuk banyak berdoa kepada Tuhan, ya. Karena pas di samping kartunya ini ada kartu Page of Cups, ya. Dia berharap, ya, agar ada seseorang yang datang memberikan bantuan kepada diri dia. Ngerti, kan? Dia sedang mencari pencerahan, berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, saya sedang berada di dalam masalah, ya. Keuangan, ya. Sepertinya saya tidak bisa atau saya tidak mampu lagi untuk berjuang sendiri, ya, kan? Mohon datangkanlah, ya, dewa penolong atau malaikat penolong bagi diri saya yang bisa membantu keuangan diri saya, ya. Ibaratnya di sini ada kartu Knight of Cups, ya. Inilah perubahan dirinya saat ini, ya. Ibaratnya, ya, kalau misalnya orang ini di masa lalu, ya, pernah berbuat sesuatu yang sepertinya tidak memiliki perasaan kepada kalian, ya, maka pelajaran hidupnya yang telah dia dapatkan di saat ini melalui Inspiration, ya, hidupnya itu didatangkan kegelapan oleh alam semesta, ya, kepada diri dia. Mungkin kemarin, kan, kalian yang terlalu banyak
nurturing ya diri dia kan. Ada Six of Pentacles ya. Dia mau apa-apa kalian yang belikan ya buat dia ya. Oke. Sehingga saat ini ya saat dia sudah tidak bersama kalian, ibaratnya barusan cakap kasarnya ya, dia tahu rasa kan. Saat dia membutuhkan kepada siapa lagi dia mesti mencari ya bala bantuan ya, sedangkan kalian dulu yang sering kali membantu dirinya tersebut ya, malah dia telah sia-siakan, menyia-nyiakan cinta kalian. Itulah sebabnya ya, pelajaran hidupnya ya dalam masalah keuangan yang sudah ya agak kesulitan saat ini ya, membuat dia itu jadi sadar. Knight of Cups ya. Knight of Cups juga merasa bersalah, ingin meminta maaf kepada diri kalian, ingin datang meminta maaf kepada kalian, ingin satu kesempatan lagi dari diri kalian. Tapi kalau saran saya, secara saya pribadi ya maafkan sih boleh aja, tapi jangan kembalilah ya kepada diri dia, karena orang ini ya hanya ingin mencari kenyamanan di dalam masalah materi atau finansial aja saat bersama dengan diri kalian, guys. Kalau misalnya kalian menerima dia lagi kembali ya apa bedanya ya kan? Siklus ini akan berulang kembali dan kembali lagi kan. Dia akan berubah jadi orang yang matre lagi kan. Ada apa-apa dikit-dikit dia minta kepada kalian ya kan. Baju sobek dia minta kalian belikan baju, handphone retak di layar kan, minta kalian yang gantikan, habis pulsa juga minta kalian beliin kan, belikan paket kan. Tidak ada uang jajan dia malah mengulurkan tangan meminta duit kepada kalian. Ya apa gunanya kalau kayak gini ya kan. Tapi ya tidak dihimbau juga kan guys kan untuk menaruh dendam kepada orang yang satu ini. Juga jangan sampai menyumpahi ya orang yang satu ini juga kan. Dia sedang membutuhkan bantuan sekarang dalam masalah finansial ya. Finansialnya itu sedang terjerat ya di dalam kegelapan ya, saya lihat ya. Oke. Dia membutuhkan bantuan dari seseorang untuk mengeluarkan dia dari masalah keuangan dia. Oke, dia ingin terbebas dari masalah keuangan dia. Itulah perubahan hidup dia saat ini ya. Membutuhkan bantuan dari orang dan juga sudah sadar. Ini saya merasakan dari kartu Knight of Cups ya. Dia udah sadar ya. Merasa bersalah, satu sisi dia merasa bersalah kepada kalian, satu sisi dia ingin ya meminta bantuan lagi kepada kalian ya. Tapi satu sisi juga ya, Knight of Cups ya, di sini ibaratnya kayak gimana ya? Dia telah belajar bagaimana mencintai orang dengan tulus. Bagaimana mencintai orang dengan sepenuh hati, dengan segenap perasaan, tanpa mengharapkan embel-embel kayak materi kayak kan, kayak keuangan. Oke, Page of Cups ya. Membutuhkan bantuan, juga merasa bersalah, ingin meminta maaf ya kepada kalian ya. Dan di sini ada kartu Six of Pentacles ya. Kalau udah muncul kartu Six of Pentacles ini, saya boleh cakap kasarnya dikit ya, terus terang dikit ya, saya katakan dari kartu Six of Pentacles ini bagi diri saya ya, ini ibaratnya kayak pengemis ya guys ya, jujur aja ya, kayak pengemis ya kan, hidupnya itu ibaratnya kayak udah compang-camping kan, lihat kan, gelap banget ya auranya ini kan, kayaknya seluruh dunia dia ya, dia ibaratnya itu hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan dan dia sibuk ya seorang diri tanpa ada pendamping kan, mencari setitik cahaya terang di dalam kegelapan untuk solusi masalah keuangan dia. Makanya ya kegelapan yang dihadirkan oleh alam semesta ini ibaratnya ya seperti tamparan ya atau sebuah hidayah ya, sebuah hidayah untuk menyadarkan dirinya itu agar bisa lebih menghargai cinta kalian, agar bisa mencintai orang dengan lebih serius tanpa mengharapkan ya materi dari seseorang. Karena sekarang yang dia pikirkan itu ya adalah ya dia sedang ingin mencari bantuan kepada orang, yang dia pikirkan itu dia mesti terlepas dulu dari masalah keuangan dia. Dan satu sisi ya yang dia pikirkan ini, dia telah melakukan kesalahan kepada kalian, dan beberapa orang yang kalian di lingkaran ini ya mungkin telah mendapat ceramah ya dari tokoh-tokoh pengemuka agama kayak ustadz, kayak kiai, kayak kan, karena ya dari tokoh pengemuka agama itu kan mungkin tahu ya sifat karakteristiknya itu kan, sehingga kan memberinya ceramah kan,
memberinya nasihat-nasihat gitu kan, agar terbuka pikirannya ya, oke. Intinya di sini Six of Pentacles sama seperti inspiration ya, sedang mencari jalan keluar, ide-ide brilian atau ide-ide cemerlang untuk mengembalikan situasi dan kondisi keuangannya. Dan pastinya ya, untuk mengembalikan kondisi keuangannya tersebut, dia tidak mampu berjuang sendirian. Dia butuh uluran tangan ya, bantuan dari seseorang untuk menggembleng dia ya, guys ya. Oke. Ibaratnya dia sedang membutuhkan rasa iba atau rasa kasihan dari seseorang. Kalau bagi diri saya sih ini udah ya kayak pengemis ya guys ya, jujur aja ya. Ini udah kayak pengemis ya. Oke, tapi justru ya dari keadaan inilah yang mengajarkan dia ya supaya lebih bisa menghargai cinta dan kasih sayang dari seseorang, guys. Oke. Kadang-kadang segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu ya ada pesan-pesan, ada hikmah ya. Pesan-pesan dari Tuhan untuk menyadarkan diri kita. Kenapa kita diberi kehidupan kayak gini kan? Karena mungkin selama ini orang ini tidak tahu bersyukur ya. Selama memiliki kalian ya. Oke. Makanya di sini ya kemurnian atau kealamian ya. Purity ya. Maksudnya di sini selalu percaya ya kepada hati kalian yang murni ya. Beberapa orang yang memilih deck kelompok yang pertama ini, saya merasakan kalian ini orangnya ya sangat gampang kasihan ya kepada orang-orang ya. Oke, look inside your heart ya. Lihatlah ke dalam diri kalian. Within it you will find the answer to your question ya. Di dalam hati kalian tersebut ya, alias di dalam hati nurani kalian ya, kalian akan menemukan jawaban ya dari apa yang kalian pertanyakan selama ini. Ada kemungkinan ini orang bisa kembali lagi pada diri kalian, tapi kembalinya itu ya, selain meminta maaf ya, ingin mencari bantuan juga kepada diri kalian. Maksudnya di sini ya, setidaknya kalian kalau tidak mau menerima dia lagi kembali ya, ya kalian jangan sampai mengejek dia kek kan, jangan sampai menertawakan dia kek kan. Apalagi sampai menyumpahi diri dia, takutnya ya sumpah serapah kita itu menjadi karma yang ibaratnya kayak bumerang kan, berbalik menghantam atau menyerang diri kita sendiri, guys. Ibaratnya purity, kemurnian ya, hati kalian ini adalah hati orang yang penuh dengan kasih sayang. Setidaknya kalian kalau ogah ya, sudah tidak mau membantu dirinya lagi ya, atau sudah enough, cukup ya, tidak mau kembali bersama dia lagi ya, kasihanilah dia. Tidak suruh kalian membantu dia ya guys ya. Ingat baik-baik ya. Tidak menyuruh kalian membantu dia, tapi melalui rasa kasihan kalian ya, setidaknya membuat kalian tersebut jangan sampai ya menyumpahi dia, menertawakan dia, atau sampai menghina dia. Nah kayak gitu kan guys kan. Oke. Nah saran pesannya mengingatkan kalian kayak gitu ya kan. Setidaknya kalau tidak ada bantuan yang bisa kalian berikan kepada diri dia berupa materi ataupun keuangan, tapi doa ya, doa yang terbaik bagi diri dia itu juga nggak apa-apa. Tidak dipaksa kalian untuk kembali kan guys kan, itu urusan kalian mau kembali atau tidak ya kan. Setidaknya jangan sampai menertawakan dia, menghina ya, atau mengejek dia kan. Oke, kasihanilah orang yang sedang tertimpa musibah. Nah kayak gitu kan. Oke. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian, cukup simple ya. Berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, sedikit informasi tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Ya guys ya. Oke, untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan. Dear Heavenly God and Universe, please give us a chance for viewers who pick and choose deck number 2. Bagaimana perubahan dia saat ini ya? Bagaimana perubahan dia saat ini bagi yang memilih deck kelompok yang kedua?
satu kartu tema ya, protection ya, proteksi ya. Dari kartu proteksi ini saya melihat ya, perubahan dia saat ini ya, orang yang kalian dilingkan ya, berubah menjadi orang yang sangat tertutup ya, berubah menjadi seorang yang sangat defensif banget ya. Apa yang terjadi ya, kenapa dia menjadi proteksi banget kan, atau menjadi orang yang defensif banget kan? Ada kemungkinan ya, dia sudah dikhianatin oleh orang ya, sehingga kepercayaan dia kepada orang-orang ya sudah kandas, sudah hilang ya. Itu bisa jadi ya. Tapi proteksi ini juga bisa mengarah ke arah yang positif juga, di mana dia sedang berusaha ya untuk menjaga apa yang telah dia miliki saat ini. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Protection ini lebih mengarah kemana? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Seperti apakah perubahan dia saat ini? Seperti apakah perubahan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu protection. Queen of Pentacles. Ini Capricorn ya. Kemudian Eight of Wands, Sagittarius. Page of Swords, Libra, Aquarius, Gemini. Eight of Swords. Why? Ini adalah zodiak Gemini lagi ya. Ada kartu di Emperor di sini ya. Zodiak Aries. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Kita akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution. Kartunya kok licin banget ya. Sebentar ya. Please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu protection ini ya. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Lost and found ya. Lost ini adalah kehilangan dan menemukan. Kehilangan dan menemukan. Oke. What was once lost is about to be found ya. Thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realize were lost ya. Oke. Ibaratnya kan ditanya bagaimana perubahan dia saat ini ya. Saya rasakan ya. Ini orang kalau misalnya dibilang soal masalah keadaan materi ya, keadaan materinya itu saya rasakan dia bekerja keras ya, karena di sini ada Queen of Pentacles kan. Dia bekerja keras saya lihat ya. Dia berubah menjadi seorang yang sangat materialistis ya, atau melihat segala sesuatu dari material, dari masalah keuangan. Saya lihat ya. Seluruh fokusnya ya di sini ya tertuju pada satu titik yang berupa materi atau keuangan. Ini orang kayaknya bukannya berubah menjadi gimana ya, berubah menjadi lebih positif kayak, atau berubah menjadi lebih baik kayak kan, tapi malahan kayaknya saya merasakan ada kartu di Emperor di sini. Ibaratnya orang ini malahan berubah menjadi lebih sesat ya, saya lihat ya.
berubah menjadi orang yang lebih ego, lebih gengsian ya saya lihat ya. Oke. Satu sisi ya, ada Page of Swords. Orang ini masih menstalking diri kalian. Oke. Orang yang kalian di lingkaran ini masih menstalking diri kalian. Dia ingin memantau bagaimana kehidupan kalian. Oke. Karena kehidupannya ini kan ibaratnya tidak ada perkembangan ya. Tidak ada perkembangannya itu di dalam masalah jodoh ya. Of Swords ya. Mandek terus ya. Tidak maju, tidak mundur juga, ya kan? Tidak berani melangkah maju. Saya melihat protection di sini, dia berubah menjadi orang yang sangat defensif banget ya, sangat tertutup banget ya dari orang-orang di luaran sana. Oke? Karena ada kartu Queen of Pentacles di sini, ada kemungkinan duitnya itu kan pernah dimorotin oleh orang, saya lihat ya. Dia berubah menjadi orang yang sangat material ya, karena mungkin keuangannya pernah dimorotin, pernah ditipu oleh orang ya, sehingga membuat dia hari ini kalau bertemu of Wands ya, bergerak maju, bertemu dengan orang kan, dia selalu berhati-hati kepada orang, dia selalu memperhatikan orang tersebut apakah orang itu punya materi atau tidak. Nah guys, sudah ngerti kan? Kalau orang itu tidak punya materi, dia tidak mau deketin orang tersebut. Bukannya berubah menjadi lebih baik atau lebih sadar ya saya lihat ya. Malahan berubah menjadi lebih sesat ya saya lihat ya. Tapi ya justru ya karena keadaannya berubah menjadi lebih sesat ya, hidupnya ini jadi mandek sekarang. Saya merasakan beberapa orang yang kalian di lingkaran ini ya, hidupnya ini sulit ya, sudah sulit terbuka akan masalah jodoh ya saya lihat ya. Karena dia berubah menjadi orang yang money oriented sekarang, maunya menang sendiri kan, penuh dengan ego, penuh dengan gengsi kan. Ibaratnya kayak gitu ya. Dia mungkin sudah pernah ditipu oleh orang, dimorotin sampai kandas oleh orang kan. Sehingga hidupnya itu tidak punya apa-apa. Ya kan? Dia sudah ibaratnya menerima banyak sekali penghinaan, diremehkan oleh orang-orang, dipandang sebelah mata oleh orang-orang kan. Jadi ibaratnya protection di sini dia kayak gimana ya guys ya? Sakit hati dia ingin membalaskan dendam kepada orang-orang yang pernah menghina diri dia kan guys kan. Sudah ngerti kan? Jadi itulah sebabnya kenapa orang ini berubah menjadi orang yang sangat matre sekali ya. Dia berubah menjadi orang yang sangat egois banget saya lihat ya. Di Emperor ya. Maunya menang sendiri kan. Makanya di sini of Swords ya, kalau ditanya soal masalah teman ya, dia nggak punya teman. Kalau ditanya masalah apakah dia punya pacar baru di sana, tidak ada juga sama sekali. Jangankan pacar ya, bahkan untuk teman pun dia nggak ada sekarang. Karena ya siapa sih yang bisa berteman dengan orang yang egois kayak gini, mau menang sendiri, mau ngatur-ngatur gitu kan. Udah itu untuk berteman dengan orang juga dia maunya berteman dengan orang kaya lagi kan. Saya lihat kan, kalau orang yang miskin dia nggak mau berteman kan. Tapi satu sisi orang ini masih memperhatikan kalian dari jauh ya. Apa yang dia perhatikan sekarang ya, karena dia tidak bisa move on dari diri kalian. Of Swords ya, tidak bisa move on dari diri kalian. Satu ya, kedua, sebenarnya dia masih cinta kepada kalian, cintanya itu masih setia. Ada rasa harapan. Ya, kartu kedua ini kan ibaratnya di posisi harapan kan. Dia ingin bertemu dengan kalian, tapi ego dan gengsinya itu, ya kan, dia kan berubah menjadi orang yang penuh dengan gengsi kan, saya lihat kan. Supaya jangan sampai tampak rendah kan di hadapan kalian ya. Makanya dia memilih untuk berada diam di tempat aja. Tapi berada diam di tempat ya, dia juga tidak merasa bahagia juga. Dia merasa kayak ya insecure lah, merasa ketakutan, dia juga merasa galau juga. Nah kayak gitu. Tapi untuk maju pun dia ogah untuk maju sekarang. Maunya ya kalian yang menyapa diri dia terlebih dahulu ya. Kalau saya pikir-pikir ya, menurut saya sendiri guys ya, kalau orang ini yang pernah mengghosting kalian, pernah meninggalkan kalian, apalagi sampai ghosting ya, kayaknya tidak pantas ya bagi diri kalian untuk memulai pembicaraan terlebih dahulu guys. Ngerti kan? Tidak pantas bagi diri kalian untuk ya mencari diri dia terlebih dahulu. Nanti dia itu semakin berkembang alias semakin menjalar kan, semakin menjadi-jadi kan.
semakin gede kan ego dan gengsinya kan, biarin aja. Dia berada di sana, dia terus stalking kalian. Semakin dia stalking, semakin dia mandek, semakin dia galau, semakin dia sedih, semakin dia merasa prihatin kan. Setelah melihat kehidupan kalian yang mungkin saja ya sudah berubah menjadi lebih makmur, sudah ada kemajuan kan. Dia kayaknya galau sendiri di sana. Ibaratnya perasaan dia kayak udah tertinggal ya, tertinggal jauh di belakang kalian ya guys ya. Tapi satu sisi ya, ego dia itu ya masih membuat dia itu kan seolah-olah kan kayak gimana ya, maunya tampak hebat ya di hadapan kalian ya. Ngerti kan? Tampak hebat supaya jangan sampai ditertawain atau dihina oleh kalian, apalagi dihina oleh kawan-kawan dia. Ya kan, dia maunya itu kayak seorang yang kayak gila hormat ya, ngerti kan guys kan, gila hormat kan, di mana-mana maunya dia disanjung oleh orang-orang kan. Tapi apa yang dia inginkan ya itu nggak bisa kesampaian pada diri dia, karena Queen of Pentacles ini kan bekerja keras, dia mesti bekerja keras. Dia mesti menyibukkan diri, bahkan beberapa orang saya lihat of Wands ya, orang ini mesti merantau ke tempat yang jauh untuk mengais rezeki, untuk mencari uang, tapi uang yang didapatkannya pun tidak sanggup bagi diri dia itu ya untuk memperbaiki kehidupan finansial dia. Hanya topeng yang dia tunjukkan kepada orang-orang agar dia bisa eksis ya, biar kepalanya itu bisa terangkat tinggi ke atas kan, supaya orang-orang bisa pada menyanjung dia, memuji-muji dia gitu. Nah, itu kan namanya perubahan hidupnya itu kan jadi lebih negatif kan guys kan. Oke. Makanya di sini ya, lost and found. Saran pesan untuk diri kalian. Lost itu kehilangan, found itu adalah menemukan. Ibaratnya ya, lost kehilangan. Dari kehilangan kalian akan menemukan jodoh yang baru lagi. Intinya di sini ya, tetaplah banyak berdoa kepada Tuhan ya, karena Tuhan akan mengirimkan peri-peri atau malaikat pelindung untuk membantu kalian membukakan pintu jodoh kalian, mempertemukan kalian dengan orang baru. Oke? Karena terkadang-kadang ya, peri-peri itu ya atau malaikat pelindung yang dikirimkan oleh Tuhan kepada kalian ya, memang tidak bisa terlihat oleh kalian ya, tapi ya apapun yang kalian lakukan ya, dari kalian yang kalau misalnya ingin mengikhlaskan orang yang satu ini ya, maka kehilangan kalian tersebut atau keikhlasan ya kalian ya, oke, itu akan membawa rezeki atau membawa kemakmuran di dalam kehidupan kalian. Intinya di kartu ini disuruh kalian ikhlasin aja lah orang kayak gini. Saat kalian bisa mengikhlaskan orang yang kayak gini ya, melupakan dia kan, tidak marah, tidak dendam kepada dia, buang jauh-jauh ya kenangan-kenangan dia, jangan simpan foto dia lagi kan. Udah itu ya kan, chattingan dia semua kalian delete kan, kalian blokir semuanya kan. Maka di saat itu ya kalian akan menemukan rezeki yang baru berupa ya orang yang baru, jodoh yang baru, yang jauh lebih serius lagi, ya kan? Tapi tidak lupa banyak berdoa juga ya guys ya, oke? Ingatlah, dari kehilangan kita akan menemukan sesuatu yang lebih bagus ya. Tanpa kehilangan, kalian tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah. Jadi ya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih indah, ikhlasin dulu orang yang satu ini guys. Ngerti kan? Kalian akan, kalau sudah kartu Lost and Found ini, kalian akan menemukan sesuatu yang jauh lebih bagus lagi ya, yang akan dikirimkan Tuhan sebagai kado yang sangat indah ya di dalam kehidupan kalian. So, buat apa kalian pertahankan ya, ibaratnya nasi atau makanan yang sudah menjadi basi ini kan. Makanan yang sudah menjadi basi ini ibaratnya kan udah kayak sampah kan guys kan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, maka kalian akan mendapatkan makanan baru yang lebih segar kan, yang lebih enak, yang lebih lezat, yang lebih bervitamin, lebih bergizi lagi kan. Masa kalian tidak mau? Pasti kalian mau kan guys kan? Tapi catatannya ya, persyaratannya itu diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Lupakan orang yang satu ini dulu. Jangan sampai ada tersimpan rasa dendam ataupun rasa sakit hati. Nah kayak gitu. Kalau masih ada rasa dendam ataupun sakit hati ya, kalian
tidak akan mendapatkan kado terindah itu. Mesti lost dulu, barusan bisa found. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, guys. Dan sedikit informasi tambahan bagi kalian ya yang ingin melakukan donasi dengan seikhlasnya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke guys, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pay and that number. Three. Bagaimana perubahan dia saat ini ya? Bagaimana perubahan dia saat ini bagi yang memilih deck kelompok yang ketiga? Prosperity ya, prosperity ini adalah menceritakan kemakmuran ya, kemakmuran atau inti-intinya masalahnya ada sesuatu masalah kemakmuran atau ada suatu masalah kenyamanan alias ada masalah finansial di dalam kehidupan dia. Masalah finansial dia itu ya bisa jadi ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif ya, saya lihat ya di sini ya. Oke. Perubahan ya, karena kita akan berbicara soal masalah perubahan kan. Ini ada perubahan di dalam siklus atau keuangan dia atau kenyamanan hidup dia. Ngerti kan guys kan? Untuk mengetahuinya kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and that number. 3. Bagaimana, seperti apa ya perubahan dia saat ini ya? Seperti apa perubahan dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Prosperity. Knight of Chalices ya. Zodiac Pieces. Seven of Swords, Aquarius. Nine of Pentacles. Tidak ada yang beres ya ini ya, zodiak Virgo ya. Nine of Wands, Sagittarius, The Empress. Oke, ini adalah zodiak Taurus dan Libra. Saran dan pesannya di sini ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pay and choose that number. 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Prosperity ini? Abundance, keuangan atau kelimpahan. Prepare yourself for incoming abundance ya. Persiapkan diri kalian untuk mendapatkan kelimpahan di dalam kehidupan kalian. Release any mental blocks ya. You may have ya in fairyland and human land
There is enough abundance for everyone. Oke. Inti-intinya kalian disuruh tidak usah lagi ingat orang yang satu ini ya. Lebih fokuskan diri kalian untuk mencari kelimpahan finansial kalian. Oke? Karena orang ini ya, perubahan dia saat ini dia berubah menjadi licik ya. Ini entah berubah atau tidak ya. Saya lihat kan ada kartu Knight of Chalices kan. Dia itu berubah menjadi seorang yang suka kayak gimana ya, memorotin orang sana sini. Ngerti kan guys kan? Seven of Swords ya, manipulasi atau kecurangan kan. Banyak penipuan yang dia lakukan, bukan hanya kepada kalian, tapi kepada orang-orang. Dengan cara bermulut manis, merayu orang tersebut. Ngerti kan guys kan? Beberapa orang dari diri kalian ya, saya merasakan dulunya kalian ini terbujuk atau terbuai oleh rayuan kata-kata manis dia. Hingga pada akhirnya orang ini hanya ingin mencari kelimpahan atau ingin mendapatkan materi dari diri kalian. Alias ingin mendapatkan uang kalian ya. Beberapa orang juga saya merasakan ya. Ini orang pernah meminjam duit ya kepada kalian ya. Pernah mengambil uang kalian atau membawa pergi ya materi-materi kalian. Tapi hati-hati guys ya. Sifatnya ini kayaknya masih belum berubah sekarang. Masih ada jiwa manipulatif, Seven of Swords ya. Takutnya orang ini bisa kembali lagi kepada kalian ya, bermulut manis merayu kalian ya. Tujuannya untuk menipu kalian lagi sekarang. Ya, Seven of Swords ya. Tujuannya untuk mengambil sesuatu yang menjadi milik kalian lagi. Yang berupa materi, keuangan, karena posisinya ya, perubahan hidupnya saat ini kan, dia ini sedang mengincar kebebasan atau mengincar kenyamanan secara material. Dan beberapa orang yang kalian dilingkan ini, Nine of Wands ya, hidupnya ini merasa insecure banget ya. Saya merasa dia bukan melarikan uang kalian saja kan, bukan mengambil pergi harta serta material kalian, tapi ya, orang ini sudah banyak korbannya, banyak menipu orang lain ya. Knight of Chalices kan, dia sudah banyak membujuk rayu kan, atau menipu orang lain untuk melakukan kecurangan, menipu uang orang tersebut. Dan orang-orang itu ya, mungkin saat ini sedang mencari dia atau sedang memburu dia. Makanya dia ini ya, hidupnya ini kayaknya insecure, berhati-hati kayak Amsyong gitu ya. Sudah Amsyong kan, dikejar-kejar terus kan, sana sini mesti berondok, sana sini mesti kayak bersembunyi gitu kan, berhati-hati untuk membela diri dia kan. Oke. Tapi parahnya ya, sikapnya ini kan masih belum berubah guys. Masih ada manipulatif ya di dalam diri dia, di dalam karakteristik dia ya. Wataknya itu memang sudah jadi karakteristik kan, sudah jadi kayak gimana ya, mental dia kan, mental penipu kan, yang suka memorotin duit-duit orang kan. Ih, gerem loh saya lihatnya ya, orang yang satu ini ya guys ya, gerem banget saya lihatnya ya kan. Bukannya sadar kayak, bukannya ada perubahan kayak di dalam hidupnya kan. Adapun perubahan membuat dia itu menjadi lebih manipulatif kan, menjadi lebih kayak gimana ya, lebih tipu-tipu lagi kan guys kan. Semua itu untuk apa? Yang dia tahu itu ya, di Empress, kemakmuran hidup dia sendiri. Yang penting hidupnya itu tidak kekurangan dalam masalah keuangan, penuh dengan kelimpahan ya. Dan dia itu juga tidak mau bekerja keras juga, saya lihat ya, kartu di Empress ini ya. Dia juga tidak tahu, tidak sadar akan tanggung jawab dia, entah sebagai laki-laki ataupun sebagai seorang perempuan sekarang. Maunya dia itu terima enak, terima beres kan, kartu di Empress kan. Maunya kemakmuran bisa dia dapatkan dengan cara dia duduk-duduk kan, golek-golek gitu kan, rebahan kan, duduk-duduk kan, sambil goyang-goyang kaki gitu kan. Orang-orang datang memberikan duit bagi diri dia, hanya membutuhkan dua kartu ini ya, membujuk orang atau merayu orang, bertutur kata manis kepada orang. Niatnya itu hanya supaya bisa menipu orang, membuat orang kasihan untuk menolong kehidupan dia, ya kan. Padahal niatnya itu kan hanya ingin mencari kenyamanan dalam masalah materi.
Jadi hati-hati, ada kemungkinan Knight of Chalices ini, orang ini bisa kembali lagi kepada kalian guys ya. Oke, kapanpun kalian menonton video saya ini ya, maka ada kemungkinan ini orang ya, ada berencana untuk datang lagi ke dalam kehidupan kalian. Tapi kedatangan dia itu bukanlah sebuah niat yang baik, melainkan sedang menyimpan manipulasi ya, untuk Nine of Pentacles. Ngerti? Untuk memorotin kalian lagi, untuk pinjam duit lagi kan, untuk meminta-minta duit lagi kan kepada kalian kan. Nanti setelah kalian berikan duit kepada dia, kalian bantu dia ya, dia menghilang lagi dan menutup diri dari diri kalian lagi kan. Kalian cari-cari dia, tahu-taunya dia udah raib entah kemana, udah berubah jadi ninja gitu kan. Oke. Nine of Wands ya, bukan cuma kalian saja ya, ingat ya, saya garis bawahi ya, bukan cuma kalian, tapi korbannya ini udah banyak guys ya, korbannya ini udah banyak, bukan cuma kalian aja kan. Kalau kalian hari ini ya meminta kembali uang itu kepada diri dia ya, dia pasti tidak akan memberikan uang itu. Dengan segala alasan, dia akan memblokir, melakukan pembenaran bagi diri dia sendiri. Saya sedang tidak punya uang, saya masih belum gajian, saya sedang kere, hidup saya sedang susah, kayak begini, kayak begitu. Ya kan? Memang karakteristiknya udah kayak gitu, tapi di belakangnya itu, hidupnya itu sebenarnya mau dibilang susah-susah amat juga tidak kan? Tapi parahnya sekarang ya, kemakmuran, uang yang ingin dia dapatkan itu bukan dengan cara yang halal. Ya. Bukan dengan cara yang halal, tapi dengan cara menipu orang lain, dengan cara merayu orang lain sekarang. Bukan cuma kalian, banyak orang yang sudah dia tipu, banyak orang yang sudah dia rayu, meminjam duit kan. Dan Nine of Wands ya, kayaknya sudah banyak dicari oleh orang-orang. Mana duit saya ya, kembalikan duit saya. Nah kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Jadi kalau kalian tidak mencarinya ya, kalian kalau misalnya mengikhlaskan diri dia ya, maka ya percayalah ya, akan ada orang lain yang menggantikan kalian ya, untuk mengejar-ngejar dan menagih hutang kepada diri dia. Hidupnya tidak aman sekarang. Oke, diincar orang terus. Banyak tagihan yang mesti dia bayar, banyak hutang-hutang yang mesti dia bayar kan. Makanya di sini ya, abundance ya, prepare yourself for incoming abundance ya. Abundance ini kelimpahan. Beberapa orang dari diri kalian mungkin sudah mengikhlaskan orang yang satu ini ya guys ya. Kalian disuruh ya memperhatikan atau mengatur situasi dan kondisi keuangan kalian guys. Ngerti kan? Lebih baik kalian fokuskan diri kalian untuk cari duit aja. Tapi abundance ini ibaratnya sebuah peringatan bagi diri kalian. Hati-hati, jangan terlalu mengumbar-ngumbar ya harta kekayaan kalian di depan orang yang satu ini. Ada kartu di Empress ya. Karena orang ini sedang melihat kalian ya. Kalau kalian mengumbar-ngumbar kehidupan kalian ini yang penuh dengan kelimpahan, ya ibaratnya kalian telah membuka satu kali kesempatan lagi bagi diri dia untuk datang kembali memanipulasi diri kalian lagi. So, ya, dan release any mental block ya, lepaskan ya segala mental block kalian ya, merasa kayak gimana ya, perasaan marah kayak dendam kayak keluh kesah kayak dari diri kalian, lepaskan semua itu ya, ikhlaskan orang yang satu ini, jangan marah-marah lagi ya, jangan menaruh dendam lagi, ya kan? Saat kalian tidak marah-marah, tidak menaruh dendam lagi ya, abundance, kelimpahan, keuangan akan datang ke dalam kehidupan kalian, bahkan melebihi orang yang satu ini. Oke? Dan abundance ini, jagalah keuangan kalian baik-baik. Seandainya orang ini kembali lagi kepada diri kalian, ya, jangan membukakan pintu, jangan membukakan setitik celah lagi bagi orang yang satu ini. Bila perlu, silakan usir, ya. Usir dia dengan kata-kata yang kasar juga tidak apa-apa lagi. Kalau dengan kata yang lembut sudah tidak mempan, tidak masuk lagi kan. Usir dengan kata-kata yang kasar. Kalau orang ini berani mengganggu kalian lagi atau tidak tahu malu lagi, ya ada kemungkinan orang ini tidak tahu malu kan. Kalian disuruh ya,
Lebih baik uang kalian gunakan untuk melapor ke pihak yang berwajib kalau kalian telah diganggu oleh orang yang satu ini, sedangkan orang ini masih ada terlilit hutang dengan diri kalian. Lebih baik kalian laporkan saja orang yang satu ini, guys. Oke? In fairyland and human land, there is enough abundance for everyone, ya. Di pulau peri ataupun di pulau manusia, ya, kalian akan mendapatkan kelimpahan, ya, kenyamanan di dalam kehidupan kalian kalau kalian mau fokus kepada diri kalian, mencintai diri kalian sendiri, fokus untuk mendapatkan uang, lupakan orang yang satu ini, ya. Maka siap-siaplah, ya, uang itu akan datang mengalir seperti, ya, air sungai bagi diri kalian. Oke? Tapi dengan catatan, ya, mental kalian jangan terblokir, ya. Mental kalian itu, ya, alias perasaan kalian tersebut kan, jangan sampai terblokir oleh rasa marah, rasa sedih atau sakit hati kepada orang yang satu ini, guys. Ngerti kan? Oke? Mungkin itu saja kan yang bisa saya sampaikan, ya, kepada kalian, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Sedikit informasi tambahan, ya, bagi kalian yang ingin melakukan amal donasi yang seikhlasnya untuk membantu perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, jangan sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya, guys, ya. Oke? Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri, ya, guys, ya. Mohon dimaklumi, ya. Sedikit info tambahan, ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID, ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya, itu begitu besar banget, ya. Jadi, ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup, ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan, guys, kan? Jadi, ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk, ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp, ya, atau, ya, nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya. Oke, donasi itu, ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya, kalian tengah, ya, menabur karma baik, ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu, ya, akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya, pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras, ya. Jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya. Hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet, ya.
pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.